Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini, mahasiswa Universitas Terbuka dengan nomor NIM 859163192 akan mensimulasikan pembelajaran terpadu di SD kelas 4. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semua sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai belajar, Ibu akan ngecek kehadiran kalian dulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah masuk semua. Indahnya kebersamaan. Dengan tujuan pembelajaran yaitu kalian harus bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf. Yang kedua, bisa menyebutkan bermacam-macam keberagaman yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, bisa menyebutkan sumber bunyi. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba buka buku halaman 1. Ada di sana nama bacaan yang berjudul Pawai Budaya. Di sana kita akan menentukan mana gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Sebelumnya Ibu mau tanya, dulu di kelas 3 sudah diajar apa itu kata, kalimat, atau paragraf? Sudah? Sudah. Berarti Ibu ulang dulu ya. Kalau kata itu kumpulan dari beberapa huruf. Kalau kalimat, kumpulan dari beberapa kata. Kalau paragraf, kumpulan dari beberapa kalimat. Bagus, pintar. Sekarang di sini di bacaan Pawai Budaya ini ada berapa paragraf anak-anak? 5. Ada 5 paragraf. Bagus. Sekarang sebentar dulu. Sebelum kita lanjut, apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Kalau gitu Ibu jelaskan. Gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibicarakan dalam satu paragraf. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah kalimat menjelas yang akan menjelaskan dari isi paragraf itu. Udah. Sekarang coba kita tentukan dari paragraf 1. Mana gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Sekarang jadi tugas kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 2 dan 3. Itu tugas kalian. Kerjakan ya. Indonesia ini kan terdiri dari beragam budaya. Karena Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, maka setiap daerah itu kebudayaannya berbeda-beda. Ada keberagaman artinya perbedaan. Di sana di setiap daerah itu ada berbeda agama, adat istiadat, suku, makanan tradisional, makanan khas, senjata tradisional. Sekarang di sini buka bukunya halaman 10. Di sini ada alat musik. Coba siapa bisa? Alifa. Papua. Kalau Kendang? Jawa Barat. Bagus. Sekarang pipa ini bagaimana caranya digunakan? Dipukul. Bagus. Kalau dipukul itu apakah dia mengeluarkan bunyi atau tidak? Mengeluarkan. Bagus. Berarti di sini pipa ini caranya digunakan dengan cara dipukul. Berarti semua benda yang dapat mengeluarkan bunyi itu namanya sumber bunyi. Coba pegang tenggorokan kalian. Kalau berbicara apakah bergetar atau tidak? Bergetar. Ini juga termasuk sumber bunyi. Ini karena setiap sumber bunyi itu dihasilkan dari benda yang bergetar. Apalagi selain dari pita suara, ini juga termasuk sumber bunyi. Ini apa namanya? Bagus, coba Ibu tiup ya. Kan bunyi ini juga termasuk dari sumber bunyi. Yang ini coba gelas yang dipukul. Gelas yang dipukul juga termasuk sumber bunyi. Jadi kesimpulannya, semua benda yang dapat menghasilkan bunyi itu disebut dengan sumber bunyi. Sekarang tugas kalian sebutkan nanti di rumah ya. Sebutkan alat-alat yang di sekitar rumah kalian yang bisa menghasilkan bunyi. Nah, dari pelajaran ini kita dapat simpulkan bahwa gagasan pokok itu biasanya ada di awal, di tengah,
dan di akhir. Yang kedua, semua benda yang dapat menghasilkan bunyi itu disebut dengan sumber bunyi. Ya, ini yang bisa disampaikan untuk pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.